Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan merekomendasikan 7 game terbaru di tahun 2023. Pertama, Suicide Squad Kill the Justice League trailer in-engine pertama untuk game Suicide Squad Kill the Justice League telah dipamerkan di DC Fandom 2021 dan menjelaskan serba sedikit tentang jalan cerita. Walaupun trailer itu tidak mempamerkan gameplay sebenar dari Kill the Justice League, ia mendedahkan lebih banyak watak dan menunjukkan beberapa adegan baru dari permainan. Trailer ini bermula dengan menunjukkan Amanda Waller merekrut Harley Quinn, King Shark, Deadshot, dan Captain Boomerang ke Suicide Squad. Squad ini kemudian harus pergi ke bandar Metropolis yang diserang oleh Brainiac. Suicide Squad Kill the Justice League merupakan kesinambungan dari franchise Batman Arkham oleh Rocksteady. Ini bermaksud bahwa semua watak ini selari dengan watak yang kita lihat di trilogi Arkham. Namun, masih belum jelas bagaimana Suicide Squad dan ahli Justice League akan dimuatkan dalam jalan cerita. Selain jalan cerita, game trailer itu berakhir dengan mendedahkan tarikh pelancaran untuk Suicide Squad Kill the Justice League yang masih dijadwalkan pada tahun 2022. Ini adalah berita baik memandangkan game ini telah ditunda beberapa kali pada tahun lepas karena masalah COVID-19 yang melanda. Yang kedua, Assassin's Creed Mirage dipastikan akan mengambil latar belakang lokasi di Baghdad pada tahun 861 di mana kota tersebut sedang mengalami masa keemasan karena berbagai teknologi dan kepintaran orang-orangnya. Ubisoft menyebutkan memilih Baghdad karena Timur Tengah adalah tempat di mana awal mula sejarah Assassin's Creed bermula. Assassin's Creed Mirage bakal memiliki gameplay yang kembali ke akar seperti pendahulunya di era Altair atau Ezio, namun dengan berbagai penambahan dan improvisasi gameplay kekinian. Namun Ubisoft benar-benar menekankan pada sisi stealth, parkour, serta assassinations. Salah satu contohnya yang ketara adalah merombak sistem deteksi yang diambil berdasarkan feedback para pemain dari seri-seri sebelumnya. Mereka belum jelas memperlihatkan perombakannya seperti apa, namun akan ada sistem di mana pemain bisa melakukan tracking ke lawan, kemana mereka bergerak dan sejauh mana musuh tersebut berada serta sistem parkour yang juga dirombak. Ada berbagai tools yang bisa pemain gunakan untuk melakukan penyerangan secara diam-diam tersebut. Sepertinya misalnya pemain bisa mengatur sebuah trap. Ada juga dart hingga throwing knife. Basim juga punya tongkat galah atau yang lebih dikenal pole vault untuk menyeberang atau melompati obstacle dari satu sisi ke sisi lainnya. Akan ada juga berbagai animasi baru ketika melakukan assassinations yang belum pernah kamu lihat di seri sebelumnya. Karena hal tersebut, akan ada sebuah misi black box di mana pemain harus mengeksesuki musuh dengan cara assassinations tertentu untuk bisa diselesaikan. Yang ketiga, Dead Island 2 membabat para zombie yang berkeliaran dengan serangkaian kombinasi senjata yang mematikan. Petualangan di pulau tropis yang menakutkan ini memang selalu menjadi kekuatan utama franchise andalan Deep Silver, Dead Island. Di masa lalu, trailer pengenalan game ini bahkan sempat menuai decak kagum karena dampak emosional yang ia tawarkan. Sayangnya, hasil akhirnya sendiri terhitung cukup mengecewakan. Antisipasi yang begitu kuat justru membuat Dead Island terlihat kurang matang, terutama di sisi gameplay, terlepas dari fakta ia tetap tampil sebagai sebuah game yang tetap menyenangkan. Satu yang pasti, ia juga membangun basis fans yang cukup besar untuk memastikan sebuah seri sequel, Dead Island 2. Konfirmasi eksistensi Dead Island 2 meluncur di ajang E3 2014 yang lalu lewat sebuah video teaser yang menarik. Walaupun tidak membagi banyak detail di sana, video teaser ini berhasil menangkap 3 esensi yang mendefinisikan Dead Island itu sendiri: zombie, tropis, dan fun. Setelah sempat menjadi misteri, Deep Silver akhirnya secara resmi memperlihatkan aspek gameplay Dead Island 2 untuk pertama kalinya. Walaupun masih dalam tahap pre-alpha, ia terlihat lebih berfokus menawarkan kombinasi serangan senjata yang kini tampil lebih gila dan unik, bahkan dengan kemampuan untuk membekukan para zombie dengan serangan berelemen es. Ledakan dan potongan tubuh zombie yang tercerai-berai menjadi pemandangan yang menyenangkan.
Menariknya lagi, Dead Island 2 sendiri akan dikembangkan oleh Yager, developer fenomenal yang berhasil melahirkan salah satu game bertema militer dengan cerita super kuat, Spec Ops: The Line. Sayangnya, video pendek ini tidak cukup kuat untuk memperlihatkan hal baru apa saja yang ditawarkan Yager di dalam seri teranyar ini. Dead Island 2 juga akan dikembangkan dengan menggunakan Unreal Engine 4. Yang keempat, Dead Space. Berbicara soal Dead Space memang berbicara soal salah satu kasus cukup unik di industri game. Ketika game berujung dipuja-puji kualitasnya, ia biasanya berasosiasi kuat dengan angka penjualan fantastis yang kemudian menjamin masa depan sang franchise. Namun hal yang sama ternyata tak terjadi di Dead Space. Komunitas baru menyadari betapa kerennya Dead Space sebagai game survival horror ketika EA di masa itu memutuskan untuk mengistirahatkan franchise ini untuk waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian diikuti dengan perlahan tapi pasti dimatikannya juga sang developer, Visceral Games. Angka penjualan tak memuaskan tersebut juga sempat dikambing hitamkan kepada kualitas horor yang terlalu seram, hingga tak banyak gamer tertarik menikmatinya. Seperti halnya cerita di versi original, Dead Space Remake tetap akan meminta Anda untuk berperan sebagai engineer bernama Isaac Clarke yang menjadi salah satu kru kapal luar angkasa bernama USS Kellion. Kapal sama yang kebetulan mendapatkan tugas misterius untuk menginvestigasi kapal bernama USG Ishimura yang tak lagi memberikan kontak apapun sejak mendekati sebuah planet bernama Aegis 7. Seperti yang bisa diprediksi, aksi investigasi ini langsung berubah menjadi mimpi buruk yang tidak ingin dilewati siapapun. Kru USS Kellion menemukan bahwa tidak hanya penuh mayat, potongan tubuh, serta darah yang menggenang di mana-mana. USG Ishimura ternyata sudah dipenuhi oleh barisan monster menyeramkan yang datang untuk menghabisi mereka. Diketahui bernama Necromorph, Isaac yang terpisah pun mau tidak mau harus mengaktifkan insting bertahan hidupnya. Memanfaatkan keahlian dan ketahannya sebagai seorang engineer, ia harus melarikan diri dari kapal terkutuk tersebut. Yang kelima, Resident Evil 4 Remake. Tidak bisa dipungkiri bahwa generasi yang tumbuh saat konsol PlayStation 2 sedang jaya-jayanya, pasti mengenal sederet game yang memorable sampai saat ini. Salah satu game yang dimaksud adalah game Resident Evil 4, di mana franchise Resident Evil ini mendapatkan kesempatan untuk kembali dibuat ulang alias remake untuk perangkat gaming terkini seperti PS4, PS5, Xbox Series XS, hingga PC. Game yang dirilis pada tahun 2005 ini menjadikan game Resident Evil 4 Remake sebagai seri kesekian dari franchise Resident Evil yang mendapatkan remake, setelah Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 dengan meraih sambutan positif. Nantinya, cerita yang dihadirkan dalam game Resident Evil 4 Remake masih tetap sama, namun sajian kualitas grafisnya jelas mengalami banyak peningkatan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa game rilisan Capcom ini dirilis pertama kalinya di tahun 2005 untuk beberapa pilihan konsol seperti PlayStation 2, Xbox, hingga Nintendo GameCube. Di mana Resident Evil 4 dianggap sebagai seri Resident Evil terbaik sepanjang masa dan sampai sekarang masih banyak dimainkan. Padahal, game ini sudah berusia 18 tahun sehingga jarak game Resident Evil 4 Remake nantinya dengan versi aslinya sangat jauh. Sementara untuk seri Resident Evil 2 dan Resident Evil 3 Remake bahkan memiliki jarak hingga 21 tahun dengan versi aslinya. Tidak heran jika hal ini menjadi daya tarik sendiri nantinya bagi setiap pemain yang tumbuh dengan memainkan game ini. Game Resident Evil 4 Remake nantinya tetap menghadirkan cerita dengan menggunakan premis sama dari versi aslinya, di mana setiap pemain akan memerankan seorang agen bernama Leon S. Kennedy yang memiliki misi menyelamatkan putri presiden yaitu Ashley Graham yang diculik dan dibawa ke sebuah desa terpencil di Spanyol. Leon bertemu hal-hal berbahaya pada proses penyelamatan Ashley, salah satunya adalah bertemu dengan sekte sesat bernama Los Illuminados, di mana sekte ini diisi oleh warga desa yang sudah terjangkit virus sehingga tidak bisa mengendalikan diri layaknya zombie. Selain itu, karakter Ada Wong masih dihadirkan pada game Resident Evil 4 Remake.
Yang keenam, Diablo 4 sebagai perusahaan game ternama di dunia, Blizzard Entertainment mampu menghadirkan berbagai game dengan kualitas yang memukau, salah satunya franchise Diablo. Yap, di ajang BlizzCon hari ini, Blizzard secara resmi mengenalkan game baru mereka dari franchise Diablo, yaitu Diablo 4. Di acara tersebut, mereka juga merilis cuplikan trailer berdurasi 9 menit. Menurut Blizzard, Diablo 4 akan hadir dengan lebih baik dari seri sebelumnya. Bariga melanjutkan bahwa Diablo 4 memiliki cerita yang sangat gelap, menakutkan, dan banyak darah. Kami akan kembali ke akar Dark franchise. Kami mendekati game ini dengan penuh penghormatan, dan kami harap game ini muncul, kata Direktur Game Blizzard Luis Bariga. Di akhir trailer, terlihat kembalinya karakter Lilith, Putri Mephisto dan Ratu Succubie yang mungkin menjadi karakter antagonis utama di seri ini. Di satu sisi, Diablo 4 akan mengambil elemen terbaik dari 3 judul sebelumnya. Ini berarti, Diablo 4 akan memiliki unsur horor dari Diablo original, penjarahan di Diablo 2, dan pertempuran dari Diablo 3. Tidak hanya itu, Diablo 4 akan menampilkan Town of Sanctuary di bagian depan dan tengah yang memungkinkan kalian menjelajahi dunia Diablo 4 dan bertemu dengan Friendly Town. Yang ketujuh, Final Fantasy 16 sukses merebut perhatian banyak gamer sebagai game pembuka di event PlayStation 5 Showcase pekan lalu. Antusiasme akan Final Fantasy 16 memang terasa kuat. Selain karena gamenya terlihat mengambil tema medieval yang khas dengan seri Final Fantasy klasik, proyek gamenya juga ditangani langsung oleh produser Naoki Yoshida dan tim member berbakat yang mengerjakan Final Fantasy 14, yang memang diakui adalah salah satu game MMORPG terbaik di pasaran dengan kualitas story campaign yang luar biasa. Meskipun resepsi yang didapatkan gamenya kurang begitu maksimal dari trailer perdana yang diperlihatkan, namun nyatanya tim developer kreatif Business 3 belum memperlihatkan wujud sesungguhnya dari game ini. Sembari menantikan pengumuman lebih lanjut mengenai gamenya tahun depan, Square Enix kebetulan sudah membuka website resmi untuk Final Fantasy 16 yang kebetulan merangkum banyak detail terbaru. Pertama adalah 3 sosok karakter utama mulai dari sang protagonis yang ternyata memiliki nama Cliff Rosefield, sang adik Joshua Rosefield yang mewarisi kekuatan Phoenix, dan Jill Warwick yang merupakan teman dekat dari sang dua bersaudara. Final Fantasy 16 sendiri mengambil setting di sebuah dunia bernama Valisthea yang dibagi dalam 6 region, di mana tiap wilayah memiliki Eikon, summon, yang memiliki kekuatan dahsyat dan hinggap dalam diri manusia terpilih yang dijuluki dominan. Meskipun Cliff diberkati dengan bakat luar biasa sebagai petarung sekaligus mengemban tugas terhormat untuk melindungi adiknya yang merupakan seorang dominan, namun suatu hari Cliff dilanda sebuah tragedi besar yang menyeretnya dalam takdir berbahaya dan dipenuhi dengan rasa balas dendam. Fokus jalan cerita dari Final Fantasy 16 kali ini memang terasa lebih serius dan gelap, apalagi hal ini juga semakin didukung dengan rating 18+ untuk gamenya. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.